adik-adik semuanya yang ada di rumah, kita bertemu lagi di Minggu Advent ketiga dengan Kak Mela dan Kak Delima di pendampingan Bina Iman Anak Paroki Santo Paulus Pekanbaru. Pada pagi hari ini, kita pantas untuk mengucap syukur kita kepada Allah Bapa di surga, di mana kita masih bisa menghirup udara yang segar dan masih bisa berjumpa kembali. Sebagai bentuk ucapan syukur kita, yuk bangkit berdiri untuk kita bernyanyi. Selamat datang di Bina Iman, pada teman-teman yang baru. Kami sangat tergerak hati, kau di tengah kami. Dan bersama pujilah Tuhan, ku sedia menerima firman. Tentulah engkau minggu depan suka datang pula. Selamat datang di Bina Iman, pada teman-teman yang baru. Kami sangat bergirang hati, kau di tengah kami. Dan bersama pujilah Tuhan, ku sedia menerima firman. Tentulah engkau minggu depan suka datang pula. Adik-adik yang baik, pada hari Minggu ini kita telah memasuki Minggu Advent ketiga. Masa Advent artinya masa penantian, di mana pada masa ini kita diajak untuk mempersiapkan diri untuk merayakan Natal dan kita menunggu Yesus akan kembali lagi. Jadi, Natal bukan hanya sekedar baju baru, sepatu baru, melainkan kita harus mempersiapkan hati kita untuk menunggu kedatangan Yesus, Sang Juru Selamat. Adik-adik yang terkasih, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita lipat tangannya, tutup matanya, kita satukan hati kita untuk Tuhan Yesus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih atas hari-hari baru yang Engkau berikan kepada kami. Terima kasih juga untuk kesehatan yang Engkau berikan kepada kami, sehingga dalam minggu ini kami masih dalam keadaan sehat. Tuhan, ini kami anak-anak-Mu ingin menyiapkan hati untuk mendengarkan firman-Mu. Arahkanlah hati kami Tuhan, supaya kami dapat mendengarkan seruan-Mu dan bisa menjadi cerminan dalam kehidupan kami sehari-hari. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Adik-adik yang terkasih, mari kita mendengarkan firman Tuhan untuk hari ini yang diambil dari Yohanes 1 ayat 6 sampai 8 dan ayat 19 sampai dengan 28. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia memberi kesaksian tentang terang itu. Dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia, "Siapakah engkau?" Ia mengaku dan tidak berdusta, katanya, "Aku bukan Mesias." Lalu mereka bertanya kepadanya, "Kalau begitu, siapakah engkau?" Elia. Dan ia menjawab, "Bukan." "Engkaukah nabi yang akan datang?" Dan ia menjawab, "Bukan." Maka kata mereka kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami. "Apakah katamu tentang dirimu sendiri?" Jawabnya,
Akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun, luruskanlah jalan Tuhan seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya. Dan di antara orang-orang yang diutus itu ada beberapa orang Farisi. Mereka bertanya kepadanya, katanya, "Mengapakah engkau membaptis jikalau engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan Nabi yang akan datang?" Yohanes menjawab mereka, katanya, "Aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri Dia yang tidak kamu kenal, yaitu Dia yang datang kemudian daripadaku. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak." Hal itu terjadi di Betania yang di seberang sungai Yordan, di mana Yohanes membaptis. Demikianlah Injil Tuhan. Buka Alkitab, buku baca. Sek, 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 sek. Sek, 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 sek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku. Terus sirami jiwaku. Berdua, 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 oh, 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 oh. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berdua, 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 oh, 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 oh. Adik-adik, apakah kalian sudah siap untuk menyambut hari Natal? Tentunya kalian sudah sering mendengar pernyataan berulang-ulang pada setiap minggu memasuki bulan Desember. Nah, sebelumnya kakak mau bertanya, apakah kamu sudah siap menyambut hari kelahiran Tuhan Yesus? Biasanya tanda-tanda Natal pasti selalu mama, papa sudah siap memasang pohon Natal yang ada di rumah. Nah, bagaimana dengan adik-adik? Apakah pohon Natal sudah dipasang? Rumahmu sudah dibersihkan dan sudah ditata rapi? Apakah buat gua Maria Natal di rumah? Banyak kemungkinan makna Natal yang dimaksud kebanyakan orang seperti kakak sampaikan sebelumnya. Contohnya, baju baru, sepatu baru, pohon Natal, dan beragam hadiah di rumah adik-adik. Tetapi ada satu pertanyaan yang jauh lebih penting, yaitu apakah adik-adik sudah siap menyambut kelahiran Tuhan Yesus dengan senang hati yang baru dan penuh dengan sukacita? Jadi adik-adik, ada satu ayat yang bercerita tentang terang yang sesungguhnya, yaitu Yohanes 1 ayat 9. Ayo kita baca sama-sama. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Jadi adik-adik, kakak mau nanya, tahu nggak siapa terang itu? Ada yang tahu? Nah, terang itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Dia sudah ada di dunia ini loh. Dia ada di dunia ini untuk menyelamatkan kakak, mama, papa, dan adik-adik semua. Nah, tetapi orang-orang yang ada di dunia ini tidak akan mengenal Dia kalau dia tidak percaya kepadanya dan adik-adik percaya kepada Tuhan. Gimana ciri-ciri orang yang percaya kepada Tuhan? Nah, ciri-cirinya itu seperti rajin berdoa, rajin beribadah, rajin baca firman Tuhan, tidak melawan orang tua, berbuat baik terhadap sesama, dan masih banyak lagi. Kalau adik-adik memang mau mengenal Tuhan, lakukanlah seperti yang kakak bilang tadi. Setuju? Jadi masa Advent itu bukan selamanya tentang baju baru, sepatu baru, dan lain-lain. Tapi hati kita yang harus baru dengan menolong teman, tidak melawan orang tua, rajin memberi kepada teman-teman yang membutuhkan. Kakak beri pesan kepada adik-adik yang lebih
peduli kepada teman-teman kita, supaya kita menjadi anak-anak Tuhan yang benar-benar percaya kepada Tuhan Yesus. Sebagai penutup, kakak mau kasih pesan satu dari firman Tuhan dari 1 Tesalonika 5 ayat 5. Bunyinya, karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam ataupun orang-orang kegelapan. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang, kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama-sama meluruskan jalan Tuhan melalui perbuatan yang disenangi Tuhan, di mana pada masa Advent ini juga termasuk sebagai masa pertobatan. Nah, adik-adik, kita juga diajak untuk mengubah kebiasaan buruk kita. Contohnya, Membantah orang tua, suka memukul adiknya, nyontek, malas, dan lain-lain. Hal itu harus kita perbaiki agar hati kita siap menerima Yesus yang lahir dan akan datang kembali. Lewat kehidupan kita juga yang benar-benar percaya kepada Tuhan. Maka makin banyak lagi teman adik-adik yang percaya kepada Tuhan Yesus. Allah Bapa kami yang maha baik, kami ingin mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan Kristus. Ampunilah dosa-dosa kami dan bersihkanlah diri kami. Berikan kami kekuatan Tuhan, supaya kami bisa menjadi anak-anak terang yang benar-benar percaya dan takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, doa ini kami panjatkan lewat perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. adik-adik, pendampingan Bina Iman Anak Minggu Advent ketiga Paroki Santo Paulus Pekanbaru sudah selesai. Kita berjumpa lagi minggu depan. Dadah!